Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa sikap kita ketika kita diomongin jelek sama orang? Apa sikap Islam ketika kita diomongin atau digibahi oleh orang lain? Maka sahabat-sahabat sekalian, Islam mengajarkan kepada kita 4 sikap ketika kita digibahi, diomongin jelek oleh orang lain. Yang pertama adalah muhasabah. Ketika sampai ke telinga kita orang menjelekkan kita, jangan reaktif, jangan emosional, jangan pemarah, tapi tafakur. Jangan-jangan apa yang diomongin orang benar, saya harus memperbaiki diri. Jadi yang pertama muhasabah, supaya apa yang diomongin orang itu ya jangan sampai benar adanya, yang membuat kita justru ya dibenci orang. Maka ketika sampai ke telinga kita orang ngomongin jelek kita, maka yang pertama muhasabah, dan jika benar maka perbaiki, jika tidak benar langsung ada yang nomor 2, sikap yang kedua. Jika tidak benar, apa sikap yang kedua? Adalah kita bersyukur dan bergembira. Loh, kenapa bersyukur dan bergembira? Karena dosa-dosa kita dipindahkan kepada orang yang ngomongin kita, dan kebaikan orang yang ngomongin kita dipindahkan kepada kita. Syahdan Abu Bakar As-Siddiq diomongin orang. Ketika malam dia ingin tahajud, orang dasar Abu Bakar pingin kepuji sama menantunya. Menantu itu baginda Nabi ya, karena anandanya Aisyah dinikahi oleh Nabi. Malam-malam orang lain lagi tidur, dia malah bangun. Abu Bakar besoknya ke istrinya kirim dia 1 loyang, ya 1 baki, 1 loyang kurma. Kedua kalinya ketika sholat duha, ada yang ngomongin dasar Abu Bakar pingin kepuji sama menantunya, yang lain udah pada kerja, ini malah sholat duha di pagi hari. Dikasih lagi, antar lagi sekarang 2 loyang, ya 2 baki, 2 bakul. Dan yang ketiganya diomongin lagi, dikirim 3 kali. Akhirnya dia baper, bawa perasaan. Wahai Abu Bakar, apa gerangan aku tiap ngomongin kamu kasih aku ya 1 loyang, 2 loyang, 3 loyang. Aku jadi enggak enak hati. Abu Bakar tersenyum, karena aku harus berterima kasih kepadamu. Ketika setiap ngomongin kejelekan kepadaku, maka dosaku pindah kepadamu, dan perbuatan atau amalmu, catatan amal pahalamu pindah kepadaku. Jadi yang kedua, jika memang tidak sesuai kenyataan ya apa yang mereka omongkan, yang nomor kedua kita bersyukur dan bergembira karena dosa-dosa kita sudah pindah kepada mereka. Sikap yang ketiga adalah ya tentu harus mengingatkan, karena bagaimanapun ghibah itu dosa besar. Maka kita sebagai muslim punya kewajiban juga untuk mengingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aduh bahaya nih, kasihan orang ini, lama-lama habis amalnya, banyak dosanya. Kita bisa titip pesan, bisa langsung ya. Kalau apalagi tidak sesuai kenyataan, sampaikan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling menasehati, sampaikan tidak benar adanya dan tidak baik seperti itu. Ya kalau sudah disampaikan, respon apapun dia, balik tidak suka dan lain sebagainya, nggak masalah. Itu sudah urusan dia dengan Allah, dengan kita sudah selesai. Kita memang tadi tidak ada masalah, hanya mengingatkan saja. Kalau selanjutnya dia responnya nggak baik, itu urusan dia dengan Allah. Dan yang nomor ketiga, berarti nomor ketiga ingatkan, nasihati dengan nasihat terbaik, dengan cara terbaik ya, tidak emosional, tidak reaktif, tidak marah. Yang nomor keempat, sikap kita ketika diomongin jelek oleh orang lain adalah di dalam Islam maafkan, wal afina anin nas, maafkan dari setiap manusia yang menjelekan kita, yang memusuhi kita, maafkan. Rasulullah SAW diusir dari kota kelahirannya, disebut dukun, disebut penyihir, disebut orang gila. Apa yang terjadi ketika beliau ketika itu menaklukkan Mekah? Beliau memaafkan semua orang. Siapa yang masuk ke Ka'bah aman dia. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman semuanya. Aku maafkan semuanya. Itulah baginda Nabi. Dimaafkan semua orang yang melukai, menzolimi, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan 4 sikap ini kita semua akan menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.